Pagi sahabat, wah senang banget kalau Rabu pagi itu di studio Suara Sidoarjo saya nggak sendirian kalau siaran. Kalau biasanya kan cuma berdua aja sama Karin gitu ya. Kita duo apa? Duo Titu bukan ya? Ti- Duo Duo apa? maut Duo dua kan ya? duo gonjreng gitu Gue ya. genjreng. Pagi-pagi berdua gitu ya ngobrol-ngobrol berdua gitu ya menemani sahabat Sidoarjo yang aktivitas pagi. Tapi kalau Rabu ini memang spesial sekali. Kita ada di program Sidoarjo Kota UMKM dan di studio saya juga sudah ditemani oleh sahabat-sahabat dari UMKM Wonoayu. Mau kenalan nanti ya. Saya akan ajak Anda untuk berbincang di program Sidoarjo Kota UMKM sampai jam 8 pagi. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, suaranya beda ya dari yang tadi ya. Iya, kemarin sudah kedatangan tamu sih, soalnya dari sahabat-sahabat dari kepolisian ya, itu ada sosialisasi adanya impres. Kalau sekarang itu lebih ditekankan lagi, lebih diketatkan lagi tentang kedisiplinan penggunaan masker, sahabat. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku gitu ya. Sudah penasaran sebetulnya dengan narasumber kita pagi ini yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live ataupun Anda yang sedang nonton juga di siaran langsung kita di Twitter, Facebook atau Instagramnya Suara Sidoarjo. Nah, atau Anda yang sedang mendengarkan di FM 100,9, mendengarkan juga di streaming www.suarasidoarjo.id. Saya mau kenalkan dulu narasumber kita yang pertama ini dari komunitas UMKM Wonoayu, ada Ibu Kusumawati Ningsih. Beliau ini punya usaha keripik tempe dan repacking snack atau juga camilan kekinian. Namanya Amanah Snack gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya panggilnya Bu Ningsih, Bu Kusuma atau Bu Wati? Buku semua saja. Oh, Bu Kusuma ya. Baik. Panjang ya, banyak ya Iya, pilihannya. panjang namanya. Oke, Bu Kusuma ini selain juga punya usaha di bidang kuliner, ternyata juga ada tour and travel juga Iya, ya, Bu ya, tour and betul. travel, pupuk kompos, organik, kohe kambing, iya gitu ya, Bu betul. ya. Iya. Oh, oke. Nah, tapi yang lebih main jobnya ini apa? Usahanya ini apa? Semuanya. Yang Semuanya mainnya itu ya? UKM-nya. UKM-nya Iya, ya yang ini. saat ini sedang berjalan. Hingga Oke. saat ini. Iya. Nah, menemani juga Ibu Kusuma juga pagi hari ini saya juga bersama dengan Ibu Sulaika yang juga punya usaha minuman, ada kunir asem, susu jagung dan sari kedelai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Tadi dari Wonoayu ya ke Iya. sini ya. Perjalanan dari Wonoayu ke Sidoarjo Kota deket ya, Bu ya? Lumayan. Lumayan deh. Setengah jam. Setengah jam ya. Oh ya, hampir sama dong ya dari Sukodono ke sini ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini saya juga penasaran susu jagung nih yang belum pernah tahu saya. Nanti deh kita ngobrol lebih lanjut, tapi kita mau bahas dulu tentang UMKM nih. Kalau Iya. sekarang kan kita dihadapkan adanya pandemi COVID-19 begitu ya. Iya, Ada betul. kondisi yang seperti ini, kalau dari Ibu Kusuma ataupun Bu Sulaika sendiri cara tetap bisa bertahannya ini di tengah kondisi seperti ini nih seperti apa sih? Kita sharing dulu nih di awal perjumpaan kita dengan siapa? Bu Kusuma dulu deh, boleh? Ya, baik. Untuk pemasaran camilan kekinian ini rame, ya lumayan. Karena apa? Anak-anak remaja, terus anak-anak kan banyak yang daring di rumah. Mereka itu kalau belajar kan sambil nyemil. Iya. Jadi kita pemasarannya juga lewat online, lewat GoFood juga lewat GoGrab itunya untuk online-nya. Jadi kita masih stay untuk pemasaran itu tidak ada kendala. Karena untuk yang memesan pun kan lewat online juga dan kebanyakan anak-anak dan remaja supaya mereka itu lebih semangat lagi belajar di rumahnya gitu. Oke, jadi nggak Itu dari merasa saya. gitu ya Iya. dampaknya.
Atau justru malah dengan begitu ada peningkatan untuk penjualannya, Pak, Bu Suma? Untuk penjualannya saya offline juga ada. Offline ya? Offline juga ada, kita nitipkan di toko kue di sekitaran Sidoarjo. Juga kita menitipkan di minimarket juga. Di Sidoarjo juga wilayahnya. Untuk yang keluar kota juga ada, kita pakai via paket JNT dan via Wahana. Oke, baik. Nah, ini pengalamannya dari Bu Kusuma ternyata nggak berdampak kok ya adanya Alhamdulillah pandemik ya. masih bisa berjalan. Masih berjalan ya. Oke. Kalau Bu Sulaika sendiri gimana nih Bu selama ini? Alhamdulillah kalau minuman ini kurang apa ya? Kurang laku. Jadi saya cenderungnya di makanan. Justru di makanan Iya, juga ya. Iya. Makanan itu bikin puding labu sama puding pelangi, terus sama snack lainnya. Saya orderkan lewat grup-grup itu, lewat online juga, dan alhamdulillah perjalanan lancar sampai sekarang ini. Oke. Tapi kalau di minuman sampai sekarang masih belum. Oh gitu ya. Jadi Iya. ada pandemik ini justru yang makin laris itu makanan. Iya. Sehingga itu untuk makanan berarti ini karena adanya kondisi begini akhirnya beralih segmen Iya, produk gitu iya. ya. Nah, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama kalau Bu Sulaikah untuk menjalankan usaha di bidang UMKM ini untuk kuliner? Kurang lebih 2 tahunan. Udah 2 tahun ya. Ini untuk yang minuman tadi ya Bu ya. Kalau Bu Kusuma sendiri? Saya sudah dari 2006 untuk keripik TP-nya. Wah, 2006. Iya, sudah Oke. ada lama penyuluhan banget. dari dinas juga, sudah berizin, PIRT juga ada. Oke, jadi awalnya juga saat awal memulai bisnis itu memang menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Iya, ini gitu ya. kita binaan UKM Jawa Timur juga. Kalau pelatihan juga di sana, juga pelatihan di Dinkop Sidoarjo juga. Kita undangannya lewat tiap kecamatan. Yang Awalnya gimana tuh Bu mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM itu atau itu harus punya usaha dulu gitu ya? Iya, kita tadinya itu buka usaha itu dengan modal sendiri ya, kecil-kecilan. Akhirnya kita mengajukan untuk pendaftaran merek, untuk PIRT. Akhirnya kita kan terdaftar di Dinkop. Di sana kita ada lanjutan untuk pelatihan, untuk pengembangan pemasaran produk, untuk pengembangan ilmu yang lain-lainnya dari mentor bisnis yang ada di sana. Jadi senang sekali kalau dapat undangan itu semangat karena tambah ilmu, tambah pengalaman, juga tambah saudara, tambah teman-teman. Jadi kita saling mengenal antara teman UKM yang dari kecamatan lain juga, yang seluruh Sidoarjo itu ada 18 kecamatan kan, kita digilir nanti pelatihannya. Terus yang ikut juga dari satu kecamatan itu juga bergilir. Jadi semua UKM bisa ada kesempatan untuk belajar di sana. Gitu. Dan itu kita kembangkan di bisnis kita, di produk kita supaya ada peningkatan untuk usaha produksinya di untuk peningkatan ekonomi keluarga gitu. Wah, keren. Nah, kalau Bu Sulaika sendiri gimana nih? Bukan baru 2 tahun gitu ya. Ini memang sudah bergabung juga di Dinas Koperasi Sudah, gitu ya. iya. Awalnya seperti apa itu Bu kalau dari Bu Sulaika sendiri? Awalnya sih di bidang usaha ini awalnya di desa aja. Terus kan kenal sama teman, akhirnya dirangkul, diajak di kecamatan. Habis di kecamatan lain, di kota lain, makin banyak kenalan. Akhirnya saya diajak ke Dinkop itu, Dinas Koperasi, dan sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan. Oke, lebih belajar, lebih ditekankan pada pembelajaran atau apa sih yang dibutuhkan kalau dari Bu Sulaika sendiri, dari support dari Dinas Koperasi sendiri Bu Sulaika? Sementara ini masih belum izin IPRT, masih UMK. Jadi sekarang ini masih proses pakai izin IPRT dulu. Baru gitu kita kan produk kita makin kenal kalau ada surat izinnya kayak sertifikat halal gitu kan.
Ya. makin maju bisa nitip-nitipkan di Indomaret kayak swalayan lain-lainnya itu. Itu disupport ya dari Dinas Iya, Koperasi ya? Iya, sama teman-teman juga. Oke, baik. Nah, sahabat, ini baru di awal perbincangan kita bersama Bu Kusuma dan juga Ibu Sulaika di program Sidoarjo Kota UMKM pagi ini kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kalau Anda pagi ini juga ingin sharing, ingin tahu pengalaman dari Bu Kusuma dan juga Bu Sulaika, tip triksnya untuk bisa makin berkembang. Kalau dari 2006 tadi Bu Kusuma sampai hari ini pun ternyata pandemi juga tidak berdampak kepada usahanya. Nah, ini nanti kita akan coba kupas lebih dalam lagi tentang produk-produknya dan bagaimana juga peran dan kerjasama dari Dinas Koperasi sendiri untuk tetap mengawal produk-produk yang mungkin ini sudah menjadi bagian dari di bawah binaan Dinas Koperasi sendiri. Kita nanti akan bahas atau berbincang juga sampai jam 8 pagi. Yang Anda ingin gabung juga pagi ini, silakan bisa telepon di 031 896 1514 atau WA di 0821 3264 109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo.
9 Desember 2020 rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ya, sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Sidoarjo Kota UMKM, sahabat, kita masih berbincang bersama Bu Kusumawati dan juga Ibu Sulaikah nih ya. Tadi sempat ngobrol juga dengan Bu Kusuma kalau ternyata memang produk-produk ini adalah produk-produk yang segmented ya Bu ya. Jadi lebih fokus kepada anak-anak muda gitu. Anak-anak muda, remaja, dan orang dewasa juga. Oh, ternyata orang dewasa juga suka ya camilan-camilan ini ya. Ini kalau sahabat Suara Sidoarjo lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Nah, ini bisa lihat juga, atau yang lagi nonton di Facebook, Twitter, Instagram, yang lagi nonton deh pokoknya ya. Ini juga bisa lihat nih di depan saya, ini kelihatan nggak sih? Nggak, dari kamera belakang nih nggak kelihatan ya. Nah, ini nih, ini ada beberapa produk yang dicontohkan, dibawain oleh Bu Suma, ada basreng gitu ya, ada Keripik bakso goreng. keripik bakso goreng. Oh, Rasa keripik bakso. balado. Ada ya rasa balado, ada yang original ya. Ada pedas, asin, mix gitu variannya ya. Nah, ini ada juga makaroni juga. Nah, tapi ternyata yang paling laris itu yang best seller adalah keripik tempe gitu ya Bu ya. Keripik tempe adalah produk utama usaha sendiri dan produksi sendiri, juga di pemasaran sendiri. Kenapa Ibu memilih produk keripik tempe yang kalau kita ngomongin keripik tempe kan biasanya identik dengan Kediri nih. Ada banyak-banyak varian keripik tempe di sana. Kalau nggak gitu Malang. Nah, ini kenapa nih Bu? Karena backingnya itu orang Malang, suami saya asli Malang. Dia bisa produksi tempe sendiri. Maka dari itu saya kembangkan untuk membuat keripik tempe. Jadi untuk resepnya juga kita bikin sendiri. Lain rasanya. Gitu. Ini ya keluarga memang ya. Rasanya beda ya Bu ya. Rasanya beda dan cara produksinya juga berbeda. Maka dari itu, dari dulu tahun 2006 saya produksi sampai sekarang, pelanggan setia saya itu alhamdulillah masih pesen sampai dibawa ke luar kota. Kemarin ada pesanan ke Makassar, alhamdulillah. Padahal waktu itu masih kondisi Covid. Jadi untuk pengiriman ke sana sudah ada yang menghandle. Jadi saya tinggal produksi, tinggal kirim. Itu aja. Kita berkolaborasi juga dengan teman-teman yang di bidang ekspedisi, dengan teman-teman yang punya usaha kedelai. Saya
ajak kerjasama juga sama bahan baku yang lainnya. Jadi kita bahan baku itu juga beli ke teman-teman sendiri. Jadi kita berkolaborasinya kita sama-sama bekerja sama supaya produk-produk teman atau apa yang teman-teman jual itu sama-sama terjual dan kita bisa mengembangkan produksi itu sendiri. Wah, keren. Kita luar tak biasa. ngambil di luar. Iya. Gitu. Nah, Bu, ini kalau ini luar biasa sekali ya bahwa memang keripik tempe ini sekarang nggak bisa ya kita bilang identik produk ini itu adalah khas dari kota mana, karena setiap kota jika memang membuat dengan produk yang sama tapi beda pastinya. Beda, ada ada perbedaan yang beda. mendasar gitu ya. Kalau Iya, penasaran ada yang nanti beda. silakan deh langsung hubungi Bu Kusuma gitu ya. Ya baik, Oke. boleh bisa pemesanan. Nah, tadi juga kalau kita ngobrol dengan Bu Sulaika nih, dari Bu Sulaika sendiri, kalau saya kan dari tadi penasaran dengan yang namanya susu jagung gitu Iya. kan. Nah, dapat ide untuk memutuskan bahwa akan membuka usaha ini di bidang minuman begitu ya. Karena itu awalnya idenya dari mana nih, Bu? Terus kan kalau dari kunir asem, susu jagung, sari kedelai kan kayaknya segmennya beda-beda gitu ya, jenisnya gitu ya. Gimana, Bu? Kalau awalnya dari bikin susu jagung itu ngikut pelatihan. Pelatihan dari dinas Ya. lupa Gimana? saya ya di situ Di Sidoarjo ya? di Sidoarjo saya diajarin bikin susu jagung. Pelatihannya tanpa dipungut biaya, malah dapat ilmu. Malah dapat ilmu. Iya, dapat Wah. ilmu, uang saku dan lain-lain. Lah di situ saya kembangkan, coba di rumah sendiri, akhirnya sekeluarga ngincipin rasanya enak. Akhirnya saya berani keluar tawar-tawarin di warkop-warkop, sekarang kan banyak anak muda. Lah di situ katanya mantul gitu, terus sekarang saya kembangkan keluar lagi. Kalau ada pelatihan lagi saya bawa tanting 2 tas gitu. Iya. Dari teman-teman saya tawarin. Akhirnya sampai sekarang berjalan dan masih belum, sayangnya tuh masih belum sertifikat halal. Itu jadi lagi proses iya, pengurusan perizinan ya. Iya, jadi itu kendalanya. Tapi memang sudah banyak gitu ya untuk kemasan dari produk sendiri dari minuman ini udah jalan sebetulnya ya. Sudah, ya, cuma itu tadi kendalanya belum izin, belum punya izin BOPM sama halal itu tadi. Ya. Dan itu disupport ya oleh Dinas Koperasi untuk Iya, pengurusan ya. Iya. Nah, Bu Sulaika ini kan tadi dijelaskan kalau dari dampak pandemi ini justru kalau produk minuman itu menurun untuk daya beli masyarakatnya. Nah, sedangkan akhirnya membuat Bu Sulaika beralih kepada makanan gitu ya, produk makanan. Nah, ini apakah berarti kalau sudah berpindah ini produk minuman yang menjadi produk awal ini justru memang akhirnya berhenti tidak dilanjutkan atau akhirnya ngikut nih penjualannya atau seperti apa, Bu? Ngikut, masih tetap ngikut. Soalnya itu awal dari bisanya bikin dari minuman, dari sampai sekarang saya promoin dari makanan sama minumannya saya bikin free kayak gitu. Jadi akhirnya tahu ini makanan sama ini free. Dan free-nya itu minumannya bisa pilih-pilih, nggak susu jagung aja, kunir asam juga bisa. Sari kedelai itu banyak varian, ada rasa coklat, stroberi, dan original melon, ada 4 varian. Oh, oke. Ya, biar nggak bosen-bosen ngerasain yang ori aja. Oh, oke. Jadi ada banyak varian gitu ya untuk bisa masyarakat tuh bisa lebih konsumen memilihnya lebih mudah gitu ya. Nah, kalau selama ini dari pengalaman sendiri kan pastinya kalau minuman kan sekarang kita lihat banyak sekali minuman-minuman kekinian dengan berbagai macam kemasan yang begitu menarik gitu. Kalau dari Bu Sulaika sendiri untuk ide packagingnya sendiri untuk minuman ini bagaimana, Bu? Awalnya dulu botolnya cuma biasa. Sekarang kan di toko botol banyak-banyak modelnya. Modelnya bentuk-bentuk gitu ya. Ya. Rasa sama, cuma beda botolnya aja yang lebih dipercantik supaya menarik pembeli. Ada filosofinya nggak sih kalau misalkan memilih packaging itu dengan menyesuaikan dengan produknya atau bagaimana? Ada.
Jadi kalau misalkan nih susu jagung mungkin Iya. botolnya kayak ada jagung-jagungnya gitu. Iya, ada. Oh gitu ya Bu ya? Iya, Beneran ya? Oh ada lagu? Nggak tahu loh itu, Ada kan gambar nebak aja. jagungnya, ya. Oh gitu ya? Sekarang saya nggak bawa produk. Gak apa-apa. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya. Iya. Kalau penasaran langsung pesan aja deh di Bu Sulaika gitu ya. Iya, iya. Oke, kalau minuman itu bisa tahan berapa lama Bu? Kalau minuman kan kondisi beku, di freezer di rumah itu sampai 2 bulan. 2 bulan bisa ya? Kalau di cuma pendinginnya aja itu paling 1 bulan kurang. Susu jagung itu saya pakai susu asli dari perakan ibu saya ternak sapi. Jadi kan saya manfaatkan susunya, baru habis dijual di sana saya mintain disisain 2 liter gitu bukan buat jagungnya. Jagungnya juga dari jagung manis bukan jagung yang biasa. Itu efek dari rasa kalau pakai jagung biasa. Wow, keren ya, luar biasa. Oke, saya bagi waktu dulu ke redaksi, sudah ada yang gabung. Oke, saya ke Karin dulu. Karin? Iya, ini sudah ada yang bergabung. Yang pertama dari Ibu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu narasumber. Selamat pagi. Iya. Sharing Mbak Atika, harapan saya sebagai warga Sidoarjo, semoga Sidoarjo ini menjadi pusat kota UMKM di Jawa Timur. Dan dari UMKM Sidoarjo lebih sering mengadakan pameran agar masyarakat Sidoarjo makin banyak yang mengenal apa itu UMKM dan mengenal produk-produk dari UMKM Sidoarjo. Siapa tahu dari seiringnya mengadakan pameran mungkin akan lebih banyak lagi masyarakat Sidoarjo yang bergabung menjadi anggota UMKM yang mana siapa tahu itu bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo itu sendiri. Terima kasih Mbak Atika. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kita tanggapi dulu Bu Yulia aja ya. Ya, silakan Bu. Ini dari Bu Yulia, boleh kita tanggapi juga. Bu Kusuma silakan. Untuk UKM Sidoarjo sangat penting buat pelaku usaha yang punya produk yang pemasarannya bisa di luar Sidoarjo. Suatu kebanggaan tersendiri sebagai warga Sidoarjo karena produk kita itu bisa eksis di UKM di luar Sidoarjo juga, bisa dikenal di kalangan luas juga. Tapi selama ini ikut pameran sudah sering banget ya? Saya sering ikut Sering ya, Bu, pameran ya? juga. Saya kalau pameran tour and travel saya juga bawa produk saya juga. Jadi gitu ya, sekalian di sana, ya, Bu, ya? waktu saya pameran tour and travel itu juga itu tamunya dari mancanegara ada. Waktu itu di hotel Veve Hotel Sidoarjo ada salah satu tamu dari Madagaskar. Waktu itu produk kita itu ditanyakan ini tuh apa, kita jelaskan. Nah dianya itu sangat senang sekali dengan makanan khas Sidoarjo. Ternyata dia di sini itu tujuannya untuk explore Sidoarjo, untuk desa wisata, untuk produk UKM-nya itu juga untuk tour and travelnya yang mengenalkan kebudayaan pariwisata di Sidoarjo. Jadi saya waktu pameran itu all in one istilahnya. Kita perkenalkan semua yang ada di Sidoarjo ini kepada mereka semua. Sangat bangga sekali sebagai warga negara Sidoarjo juga. Saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Sidoarjo diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran travel fair di tahun-tahun yang tiap tahun diadakan di Sidoarjo. Oke. Begitu. Tapi Iya. kalau dari UMKM sendiri, kalau selama ini pameran-pameran yang diadakan itu sebetulnya disosialisasikan untuk masyarakat luas atau tergantung dari tempat atau wilayah pameran yang diadakan sih? Kita Sebetulnya. disosialisasikan juga karena kita diberi fasilitas oleh UKM, oleh Dinas UKM dan Dinkop Dinas itu Koperasi. kita dikasih fasilitas untuk tempat, terus ada event-event, kita pasti ada undangan. Dari sana kita mengajak teman-teman semuanya, kalau bisa itu kita memperkenalkan produk buatan kita ke masyarakat luas dengan harga yang terjangkau, gitu. Karena apa? Karena kalau waktu pameran kita nanti bisa buka promo-promo agar konsumen lebih kenal dan bisa membeli dengan harga promo tadi.
Jadi kita promosinya pada waktu pameran itu kita kita berhadapan dengan orang-orang di luar daerah Sidoarjo juga. Begitu. Jadi Yang saya sangat tahu senang sekali kalau pas pameran itu kesempatan ya? kita memang. Kita promo, kita iklan secara offline kepada mereka. Jadi produk-produk yang kita pamerkan itu bisa kenal. Terus mereka bisa untuk order setelah acara itu selesai pasti ada. Gitu. Saya pengalaman itu. Kayaknya terakhir yang saya tahu ada pameran itu di Sukodono itu ya. Iya, Itu ikut nggak sih Bu? Ikut Juga ya? Iya, Wah, ada selainnya tapi di kok saya nggak sana. ketemu mungkin karena banyak ya. Jadi saya Iya. lewat aja. Oke, kalau Bu Sulaika gimana nih Bu? Betul, gitu. Alhamdulillah waktu terakhir itu sebelum pandemik itu di Gladiol. Ya. Selama itu 1 minggu ya. Alhamdulillah minuman saya dari awal sampai terakhir alhamdulillah banyak yang kan Banyak yang cuacanya pesennya. lagi panas dulu. Panas. Iya, lagi panas. Minuman lebih laris. Sama rumah deket, jadi bolak-balik ke rumah ambil lagi. Ambil lagi Iya. gitu ya. Wah, kira-kira kalau pesanan waktu itu paling banyak sehari sampai berapa botol Bu? Alhamdulillah dulu satu harinya 25 botol. Per hari ya, Iya, per minimal hari, ya. Iya, minimal. Terus sampai sore kan digilir jaganya, kan tutupnya sampai jam 9. Jadi digilir, yang sip malam saya nitip ke teman, nitip ini berapa botol gitu, saya titipkan saya pulang. Oke. Gitu. Berarti memang kalau pameran itu justru lebih banyak Iya, ya pesanan Iya, ya. kebetulan Wonoayu kan punya desa wisata yang Lali Jejet itu. Oh, Nah, Kampung itu, Lali Jejet ya. Ya, kita itu waktu pameran juga kita memperkenalkan bahwa Kampung Lali Jejet adalah hasil murni dari pemuda Wonoayu yang diperkenalkan ke seluruh di seluruh teman-teman kita yang ada di luar Sidoarjo. Maka dari itu Wonoayu juga sangat antusias sekali warganya untuk pemudanya. Jadi untuk membuka desa wisata seperti itu kita mengajak anak-anak itu supaya Lali Jejet itu istilahnya tidak tergantung pada mainan game Android itu aja. Ada permainan tradisionalnya yang kita bisa mengingat masa lalu kecil kita itu. Oke. Jadi Banyak sambil sekali main permainannya itu, sambil ya. main kelereng, sambil makan camilan ada main basreng, sambil minum susu jagung gitu ya. Dipas-pasin gitu ya. Iya betul, anak-anak sangat suka sekali kalau main di sana. Oke. Baik, saya ke Karin dulu. Karin. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Ibu Kusuma dan Ibu Sulaiha bisa dijelaskan lebih. Sulaika, Rin. Sulaika. Oh iya, nanti kamu disuruh jenang merah loh. Gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci mengenai produknya, mengenai berat-berat dari minuman dan makanannya dan juga harganya. Kepo ya, sudah kepo ya Mbak Ratna ya, pengen tahu. Sama saya juga, makasih sudah mewakili pertanyaan saya Bu Ratna. Silakan Bu Kusuma dulu nih untuk produk-produknya, harga dan kemasan ini ukuran berapa aja. Untuk keripik tempe saya itu murah meriah. Kayaknya mic-nya perlu digeser ke belakang juga nggak apa-apa Bu. Nah itu. Keripik tempe saya itu untuk yang kemasan 150 gram itu hanya Rp5.000. Itu yang rasa original. Kalau pengen nemuin produk saya sekarang ada di Primkopal Juanda. Primkopal Silakan Juanda. hunting ke sana boleh. Saya tiap bulan mensuplai di koperasi Primkopal sana. Dan kalau keripik bakso goreng, makaroni sama keripik beling atau keripik kaca. Keripik kaca ini bukan nanti jadi ini kuda lumping gitu ya? Bukan keripik Makanya itu. kan ini lagi viral gitu ya. Istilahnya keripik beling ini kayak kuda lumping kita makan beling ya. Istilahnya ini cemilan sehat. Bahan utamanya itu dari tepung singkong, dikasih sama bumbu cabai sama bawang. Ada yang sambal hijau ya pakai cabai hijau. Kalau yang balado ya pakai cabai merah gitu aja. Rasanya
kriuk-kriuk ya, gimana ya? Katanya yang konsumen saya itu nagih gitu Nagih. istilahnya. Oh, oke. Karena dia belajar kalau nggak sambil ngemil, dia itu kurang fokus. Ada yang begitu. Katanya pelanggan saya. Itu ya katanya ya. Iya. Bu, ini tapi harga-harganya berapa dong? Kalau yang keripik kaca ini untuk kemasan 100 gramnya itu hanya 10.000 saja. Yang makaroni itu 100 gramnya 5.000. Dan bakso gorengnya yang kemasan 150 gram hanya 7.000 rupiah. Oke. Pakai kemasan standing pot semuanya. Standing pot semua ya. Jadi Iya, mudah biar dibawa mudah kemana-mana ya. dibuka juga, biar mudah nggak remuk juga, nggak pecah. Karena kan anak-anak itu biasanya kan suka makanan dimasukkan ke tas gitu. Iya. Bu, kalau tadi keripik tempe berarti ada varian rasa dong selain original? Saya tidak pakai varian rasa, saya hanya cuman produksi yang original, original saya. aja. Kebanyakan permintaan itu. Jadi yang saya tidak original produksi ya. yang lain-lain rasanya. Oke, itu aja sudah ramai Itu aja banget ya. dari 2006 sampai sekarang. Dan itu ramai aja. banget ya, Bu ya. Iya, saya juga packingnya juga kecil-kecil aja yang harga 5.000-an. Oke, baik. Nah, ini Bu Sulaika, kalau Bu Sulaika sendiri dari produk minuman atau makanan mungkin yang sekarang lagi jalan di tengah adanya pandemi Covid ini seperti apa nih Bu? Produknya apa? Harganya berapa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya. Kalau susu jagung ukurannya botol 250 ml, harganya 7.000. Kalau sari kedelai ukuran botol 330, harga cuma 5.000. Kalau kunir asam juga ukuran botol 330, harganya juga 5.000. Yang lebih mahal ke susu jagungnya. Soalnya pakai susu murni alami, itu tadi. Beda itu. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi pengen cobain dong susu jagungnya. Nanti boleh pesan online bisa ya, Bu ya? Bisa. Kalau pengiriman jadi reseller juga bisa monggo ya. langsung japri ke nomor 0822 Oke. 4567 9345. Oke, yang belum sempat catat nanti boleh WhatsApp ke Suara Sidoarjo ya. Nanti kita catatin nomornya deh. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, masih ada satu sesi lagi terakhir, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Nah, sahabat, Anda bisa ikuti talk show recording bersama BCA Rabu 19 Agustus 2020 jam 4 sampai 5 sore dengan tema Gerakan Pakai Masker GPM bersama Vera Evlium, Direktur BCA, Sigit Pramono perwakilan GPM, Joko Setianto perwakilan Asparindo, dan juga Intan The Academy. Simak juga di live streaming YouTube channel Suara Sidoarjo Live dan radio di Instagram Radio Suara Sidoarjo di @suarasidoarjo.fm, radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Talk show Gerakan Pakai Masker GPM persembahan BCA. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh, gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska. Kita aku tambah suka.
sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Hold 'em close, hold 'em tight. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat Tanami bisa ikuti talkshow bersama ASI Fit Rabu 19 Agustus 2020 jam 10 sampai 11 siang nanti dengan tema daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi ASI Fit untuk ibu menyusui. Bersama apoteker Maya Sofia Suhendar, M-Farm, Asisten Brand Manager ASI Fit, dan Iden Rizky Prastia, Eskom, Area Promosi Manager Jatim. Simak juga di live streaming YouTube, channel Suara Sidoarjo Live, Instagram di @suarasidoarjo.fm, radio streaming di www.suarasidoarjo.id, interaktif 031 896 1514, WA 0821 3264 109. Talkshow ini persembahan ASI Fit, membantu memperlancar ASI. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Nah, ini kita waktunya tinggal beberapa menit saja, tapi ternyata yang di redaksi udah ngasih kode, Mbak ada 3 pertanyaan lagi nih. Rame ya kayaknya pagi ini ya. Silakan. Iya, Rin. Iya, yang pertama dari Mbak Vina di Porong. Selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu dari UMKM Sukodono. Wonoayu. Iya, dari Wonoayu dong. Mungkin tadi ngobrolin tentang Sukodono, jadi disangkainnya dari Sukodono gitu ya. Iya. Oh iya ya, saya juga baru sadar. Gimana sih? Iya. Ayo. Jadi sekedar mau sharing saja ini Mbak Atika. Mengingat produknya Ibu Sulaiha, susu jagung ini saya jadi ingat waktu saya KKN kemarin. Saya bersama tim KKN yang melakukan KKN di Trenggalek ini membuat produk susu jagung juga, tapi hasilnya agak zonk. Zong ya. Terus? Yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Untuk tren yang sekarang ini kan banyak minuman boba-bobaan ya Bu. Kenapa lebih memilih untuk minuman-minuman herbal daripada minuman yang kekinian? Mungkin diajukan untuk Ibu Sulaiha ya yang ini pertanyaan. Yang kedua dari Mbak Talita di Seruni. Selamat pagi, saya ingin bertanya kepada Ibu Kusuma, kenapa tadi setelah saya melihat di Facebook Suara Sidoarjo sendiri, ternyata Ibu Kusuma ini memiliki banyak usaha juga ya. Terus kenapa bisa kepikiran untuk mengembangkan usahanya tapi di bidang yang berbeda? Oke, silakan singkat boleh dijawab dulu tadi. Saya jawab yang
Terakhir. Yang terakhir. Baik. Boleh. Ya. Mbak Terima Talita. kasih atas pertanyaannya. Saya kebetulan kan sebagai ibu rumah tangga. Juga saya juga silakan Bu. Untuk ide produksi makanan ini saya mulai dulu waktu awal nikah. Suami saya itu kebetulan orang Malang dan pinter bikin tempe. Dan itu pun peluang bagi saya bagaimana sebagai ibu rumah tangga kita bisa punya bisnis rumahan. Ya. Dan bisnis rumahan ini kalau kita fokus, kita kerjakan, alhamdulillah bisa berkembang. Dan selain itu kita bisa produksi yang cemilan yang lain, produksi cemilan kekinian yang mana banyak diminati oleh anak-anak, dewasa dan remaja. Di situ kita yang penting kita ambil peluang saja. Ada pesanan ini ya kita layanin, ada yang pesen keripik tempe juga kita layanin. Yang penting kita ada peluang ya kita jalan. Makanya dari itu saya bisa mengembangkan untuk bisnis yang lain dengan nama yang sama yaitu Amanah. Cemilan saya namanya Amanah Snack. Terus saya karena COVID itu berada di rumah terus, jadi saya kepikiran juga untuk menjadi agen pupuk kompos organik. Dan itu pun kita kolaborasi juga dengan kelompok tani di Malang. Karena bahan baku dan produksinya juga di Malang, kebetulan dekat dengan rumah suami saya. Maka dari itu kita awalnya pasarnya itu lewat online, lewat sosmed. Dan kita dengan pelanggan itu tidak kenal sama sekali. Jadi di sini itu kita dituntut untuk belajar. Belajar lagi dengan bertanya-tanya atau kita belajar dengan orang yang berkecimpung dengan pertanian atau dengan yang hobi dengan tanaman hias. Jadi sampai sekarang saya itu masih belajar istilahnya. Gitu. Jadi cemilan juga jalan, pupuk komposnya juga jalan. Dan alhamdulillah sudah berkolaborasi juga dengan orang-orang yang punya budidaya tanaman khusus. Kayak kemarin itu budidaya tanaman anggur, ada yang tanaman jambu air, ada yang tanaman hias khusus aglonema. Itu mereka cocok sekali pakai kompos ini. Nah, dari situ kita masih belajar. Jadi peluang usaha itu bukan kita menunggu ya, kita harus mencari gitu ya. Kita mencari. Nggak boleh puas cuma dengan satu aja. Kalau misalkan bisa jangan dikembangkan, fokus satu saja. Yang penting kita punya waktu, kita manfaatkan, kita gali keilmuan itu dari orang-orang, orang-orang yang kita temui. Gitu. Kita belajar dari mereka juga. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Wah, bagi saya. keren. Oke Terima kasih. Iya, terus tadi ke pertanyaan yang kedua tadi ya dari Mbak Safira, Mbak Sulaika, Bu Sulaika, Mbak Safira di Candi. Kenapa sih pilih minuman-minuman herbal gitu? Ya kan minuman herbal juga anak-anak suka. Meskipun nggak anak-anak, orang dewasa tua juga suka kan. Saya sekarang ini belum bisa bikin minuman yang kekinian kayak boba apa itu yang lagi viral ya. Masih belum bisa, soalnya kan ini dalam kemasan botol. Kalau di freezer nanti bobanya yang bulir-bulir itu bulat-bulat. Nanti kalau dibekukan hasilnya nggak kayak gitu, berubah warna. Beda ya. Iya. Oke, baik. Ini ya sudah dijawab ya Mbak Safira di Candi. Makasih. Saya ke terakhir tadi siapa tadi ya? Mbak Vina ya di Porong. Oke, produk Ibu Sulaika susu jagung. Saya kan jadi ingat waktu KKN kemarin, tapi ternyata ternyata hasilnya zong gitu, nggak bisa gitu. Memang ada tips triknya khusus gitu ya. Jadi nggak semua orang bakalan bisa gitu bikin ya Bu ya. Oke deh. Ya terakhir mungkin sekaligus bisa ditutup pesannya seperti apa yang ingin disampaikan juga untuk memotivasi juga masyarakat Sidoarjo ini. Silakan. Bu, iya boleh Bu Kusuma. Baik, untuk warga Sidoarjo dan teman-teman UKM Sidoarjo atau yang di luar Sidoarjo, terima kasih banyak atas dukungannya, terima kasih banyak ilmunya. Pada waktu pelatihan kita sama-sama cari ilmu dan kita sama-sama juga kembangkan produk kita agar supaya dikenal di masyarakat luas. Dan saya sangat berterima kasih kepada dinas-dinas terkait
ya, atau yang terutama dinas UKM dan koperasi. Karena saya selama dari 2006 itu saya juga sudah dibina, tapi waktu itu pertama kali saya pembinaan itu di UKM yang di Juanda. Maka dari itu sekarang saya lebih sering ikut pelatihan yang di Dinkop Sidoarjo. Terima kasih banyak buat mentor-mentor yang sudah pengalaman bisnis. Alhamdulillah sekarang ilmunya sudah saya sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan bisnis UKM ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sulaika, silakan. Ya, selamat pagi buat teman-teman UMKM di Wonoayu atau di luar Wonoayu. Terima kasih juga pada Korcamnya yang selama ini nggak bosan-bosannya membimbing kita untuk lebih maju lagi. Dan terima kasih kepada Dinas Koperasi yang selama ini telah membimbing kita dan kasih ilmu yang lebih banyak lagi supaya usaha kita lebih dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia atau di luar di dalam Indonesia di Sidoarjo ya atau di luar Sidoarjo. Gitu. Oke, baik. Sukses selalu ya Ibu Sulaika dan juga Bu Kusuma untuk produk-produknya, usaha dan bisnisnya Ya, amin, yang sudah amin, ya Rabbal lagi Alamin. pingin cobain produk-produk sampai jatuh. Ini ada ini contoh produknya, silakan nanti bisa hubungi nomor teleponnya sekali lagi Bu Sulaika untuk produk minumannya. Nomor teleponnya berapa tadi Bu? 0822 4567 9345. 0822 4567 9345. Kalau Bu Kusuma 081 Ya. 333 605 618. Oke, saya ulang ya, 081 333 605 618. Yang belum sempat catat bisa hubungi ke redaksi Suara Sidoarjo. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sukses Sampai selalu. jumpa Assalamualaikum. lagi. Terima kasih banyak atas undangannya. Iya, sahabat, saat lagi Anda bisa ikuti Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak di Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.